Sudah kelihatan, Bro? Sudah. Oke, terima kasih. Ini karena mungkin aplikasi yang berjalan ya. Nanti mohon maaf karena dari perbedaan jaringan mungkin penerimaannya agak sedikit berbeda. Ada yang oke, ada mungkin yang sedikit putus-putus, enggak masalah ya. Ya itu hanya sekedar pembatasan jaringan saja, nggak apa-apa. Oke. Yang perlu saya jelaskan nanti di sini sebenarnya adalah sudah, Mas. Oke. Yang perlu saya jelaskan nanti di sini adalah Cisco Packet Tracer ini adalah sebuah aplikasi yang membantu kalian untuk simulasi jaringan. Maksudnya gimana, Pak? Jadi gambarannya setelah kalian nanti menentukan bahwa saya harus membuat ya jaringan dengan tipe star atau tipe apapun itu dengan kondisi kuantitas komputer sejumlah sekian, dengan nanti ruangannya sejumlah sekian, ya. Setelah kalian memperhitungkan dan sebagainya menentukan untuk networknya berapa, IP addressnya atau hostnya berapa, broadcastnya berapa, coba itu disimulasikan dulu. Dalam arti ini nanti kita gambarkan kalian dengan berapa unit ini kita simulasikan. Setiap komputer nanti ditentukan dengan nomor IP berapa, simulasikan. Biasanya ya antara simulasi dalam paket tracer itu dengan kenyataan itu tidak jauh berbeda. Oke, tidak jauh berbeda. Aplikasi ini sangat mendukung banget, sangat menunjang kalian banget nanti gitu. Minimal kalian sebagai seorang IT, biarpun kalian seorang programmer, harus tahu tentang jaringan bagaimana. Karena mayoritas aplikasi-aplikasi yang kalian create nanti itu membutuhkan sebuah jaringan apabila notabene difungsikan untuk sejumlah klien yang banyak. Intinya gitu ya. Ini simulasi. Kemarin kan saya cuma mengasih gambaran ini berapa unit komputer, kemudian ada berapa gang, kan gitu kan ya. Kemudian saya harus bagaimana, nah itu kita simulasikan. Secara praktisi nanti hardware-nya seperti apa kita simulasikan. Nah, sebuah aplikasi Cisco Packet Tracer ini nanti sebenarnya banyak aplikasi lainnya ya. Cuma yang menurut saya pribadi lumayan gampang untuk mengaplikasikannya tuh Cisco Packet Tracer. Mungkin teman-teman yang dulu dari TKC sedikit banyak kan paham lah tentang ini. Ya, nah yang perlu saya jelaskan sebenarnya tidak semua menu bar yang di sini saya jelaskan, enggak seperti itu. Ya, enggak seperti itu. Kalian cukup paham saja, tahu saja mengoperasikan seperti apa. Kalau nanti saya terapkan secara manual itu seperti apa. Oke, nah pertama kali buka nanti biasanya kalau yang versi baru kalian diminta login, ya masukkan emailnya. Tapi di awal lebih baik kalian nanti gunakan yang login sebagai tamu saja, ya lebih enak lah. Kalian untuk belajar saja, nanti gitu. Nah di sini ini ada sebuah lembaran baru. Ini halaman kerjanya. Di tengah ini adalah halaman kerja. Kalau toh kalian membuat halaman kerja baru, di sini ada menu file new, boleh. Hasilnya nanti disimpan juga boleh, bisa dibuka lagi bisa. Namanya sebuah aplikasi. Itu kan ya, manajemen file pasti ada. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah toolbar yang ada di bawah. Ini mewakili perangkat hardware dalam sebuah PC maupun laptop. Ingat, mewakili perangkat hardware dalam notabene di sini jaringan. Ya, yang pertama ada network. Di dalam menu bar network, dalam toolbar network ini punya beberapa sub toolbar, mulai router, switch, ya. Router ini nanti untuk membagi gang, ya. Switch itu untuk membagi jalannya. Jadi setiap rumah, ya dari server dibagi penempatan seperti apa. Nah, kemudian ada juga namanya hub juga, ada wireless juga, ada security sama WAN itu untuk mulasi. Ini cloud. Ini notabene dalam kelompoknya network. Ada kelompoknya device. Ya, ada PC, ya. Ini contoh device PC. Device PC di sini bagi banyak. Ada laptop, ada server, ya. Ada printer, ada TV, ada wireless. Jadi ini nanti menyesuaikan. Ya, kemudian ada home, ya, banyak ini. Apa yang mau dikoneksikan di dalam rumah? Ada lampu misalnya ya, ada sound, ada telepon dan sebagainya. Ini nanti menyesuaikan. Kalau antar gedung bagaimana? Jadi sebenarnya toolbar-toolbar di sini mewakili semua perangkat hardware yang notabene berhubungan dengan jaringan. Tinggal kalian menyesuaikan. Oke, ada kelompok connection. Kelompok connection itu berarti
berhubungan dengan kabel. Ya, berhubungan dengan kabel. Di sini contoh kabelnya ya. Koneksinya ada yang menggunakan automatic connect ya, ada menggunakan konsol, ada menggunakan kabel jaringan strike, ada juga yang cross, ada menggunakan fiber optik ya, ada menggunakan jaringan telepon ya, kemudian kabel BNC ya, kayak kabelnya antena itu sebagainya. Nah, ini kalian nanti menentukan yang mana untuk simulasinya. Oke. Nah, kalau kalian menggunakan jaringan standar, local area network dan sebagainya, paling sering digunakan adalah kalian menggunakan kabel yang strike. Kemarin kabelnya ada dua kan, strike sama cross. Mayoritas kita akan menggunakan strike nanti gitu. Peer to peer baru kita menggunakan yang cross. Ya, jadi ini sedikit banyak tentang toolbar, kalian nanti bisa mempelajari sendiri ya. Ini akan lebih gampang. Nah, suatu misal dari simulasi jaringan sederhana saja, ya paling gampang. Normalnya gitu. Saya punya satu server. Oke, saya punya satu server. Kemudian server itu nanti akan saya bagi ke dalam misalnya 4 klien. Misal 4 klien. Normalnya berarti nanti saya butuh server, ya kan, saya butuh hub untuk membagi. Ya, hub ini sama dengan pintu tol itu ya, pintu tol untuk membagi jalurnya. Kemudian saya butuh namanya kabel jaringannya, baru ada PC-nya atau laptop. Oke, berarti yang pertama kalian cek dalam device nanti, ya, kalian cari namanya server. Gak apa-apa, kita butuh satu server, Pak. Server PT saya gunakan. Taruh sini aja gak apa-apa. Nah, ini contoh. Server ini mau kamu ganti namanya silahkan, nggak diganti juga nggak masalah. Sementara namanya servernya adalah server 0. Kalau kamu mau ganti namanya, boleh kalian double klik, nanti akan muncul ya sebuah properties. Kebetulan di sini namanya adalah server 0. Ya, dalam config atau ya di dalamnya menu bar ini, tab bar ya, ada physical, ada config, ada service, ada desktop, ada programming, ada atribut, ini semua berfungsi. Cuma nanti mungkin tidak semuanya difungsikan. Tidak semuanya. Contoh server sendiri ya, akan saya ganti namanya apa? Server ini namanya adalah informatika, misal. Akan saya ganti namanya informatika. Oke ya, ini adalah informatika. Ini servisnya dicek, on atau off nanti ya. Perhatikan. Di dalamnya service ini nanti macam-macam. Server ini bisa nggak digunakan untuk HTTP atau HTTPS, Pak? Bedanya apa, Pak? Nah, ini. Mungkin teman-teman kalau sering browsing, kalau masuk ke dalam URL-nya situs atau site ya, ada HTTP, ada HTTPS. Bedanya di mana? Ada yang tahu? Bedanya ada S-nya, Pak. Bener. Ya, maksudmu bener ya. Betul. Salah satunya adalah keamanan. Ya, security. Karena kalian nanti biasanya kalau terkait dengan namanya hosting, dengan domain, ada namanya tingkat sekuritas keamanan. Ya, HTTP itu sangat mudah dibobol. Keamanannya nggak ada. Jadi kalian jangan kaget kalau misalnya kalian punya web nanti gampang dibobol dan sebagainya. Tingkat keamanannya nggak ada. Maka biasanya sebuah hosting ya penyedia developer untuk web itu menyediakan sebuah fasilitas sekuritas dinamakan SSL. Ya, kalau sekuritas tingkat keamanan kalian itu sudah ditanamkan di dalam web kalian, maka akan berubah bukan HTTP lagi tetapi HTTPS. Browser ya, entah browser apapun. Sementara kalau untuk Chrome sendiri ya itu mengenal tingkat sekuritas. Apabila misalnya nanti site-nya atau URL tidak mengandung HTTPS, maka akan dianggap ya mengandung malware dan sebagainya. Biasanya akan diblok oleh Chrome atau oleh Google. Biasanya di sebelah kiri URL itu akan ada tanda merah. Ya. Nah, cirinya sebuah site yang sudah ada sekuritasnya, yaitu tadi mengandung HTTPS. Ya, HTTPS atau dalam simbol itu biasanya
di ujung paling kiri itu akan muncul ya bentuk tandanya kunci gitu, biasanya gitu. Tak kasih contoh ya, misalnya oke ya, tak tunjukkan. Kalian perhatikan ya, di alamat address-nya, site di atas, Awareness Education Center, awareness.education.com. Di sebelah kiri ini ada simbol tanda kunci. Ini berarti sekuritasnya sudah aktif, alias HTTPS-nya aktif. Oke, HTTPS-nya aktif. Maka munculnya tanda kunci seperti ini. Tetapi kalau tanda kuncinya disilang atau warna merah, berarti dia tidak memiliki sekuritas atau SSL tadi. Banyak web seperti itu. Oke ya, ini contoh. Jadi normalnya ya nanti akan ada seperti itu. Misal. Nah, contoh ini HTTP. Jadi not secure. Ya, ini contoh seperti itu. Jadi setidaknya kalian harus paham kapan saya harus menggunakan HTTPS dan HTTP. Itu ya. Jadi ini sebuah contoh saja yang notabene nanti kalian harus paham. Oke, ya. Kemudian ada desktop. Desktop ini nanti mewakili perintah-perintah desktop. Ada namanya command prompt, berarti sama dengan CMD tadi. Ada namanya terminal, itu sama. Command prompt sama terminal itu sama. Kalau terminal biasanya digunakan untuk Linux, ya. Itu sama. Ini konfigurasi. IP configuration. Kalian boleh menambahkan IP di dalamnya server, nggak apa-apa. Statik atau DHCP, nanti menyesuaikan. Oke ya, ini IP yang kalian gunakan nanti. Contoh di sini saya menambahkan server, namanya saya ganti tadi yaitu apa tadi bro? Informatika, contoh. Oke, setelah server ini saya butuh apa? Hub, switch, penghubung. Cari di sini device, ya, namanya switch atau penghubung. Boleh, ya. Ini switch cari, ya. Nah. Kemudian di sebelah kanan saya cari namanya PT Switch. Ini yang switch standar. Saya taruh di sini. Ini sama dengan hub penghubung. Oke. Dari switch ini nanti misalnya saya butuh lagi apa? Saya butuh misalnya 4 unit rumah, 4 unit PC, 4 unit laptop maupun mungkin HP dan sebagainya ya. Tidak masalah. Berarti dalam misi nanti saya cari PC. Saya punya PC 1, saya punya PC 2, saya punya PC 3. Yang terakhir Pak, saya kasih laptop. Oke, nggak apa-apa. Oke, berarti gambarannya ini adalah device yang saya gunakan. Ya, contoh seperti ini. Komputer 1, komputer 2, komputer 3. Ini boleh dikasih namanya Pak, boleh, nggak ada yang larang. Di konfig pun boleh diganti. Ya. Contoh saya ganti namanya IK1. Oke, contoh seperti itu. Kemudian yang di sini juga saya ganti, Pak. Ya, namanya IK2. Oke, yang di sini juga saya ganti ya, namanya misalnya IK3. Oke. Nah, kok elek ini? IK3. Nah, ini yang sendirian ini saya ganti aja lah, jangan IK. Kasihan nanti ya, saya ganti misalnya KS1. Nah, biar sekretaris sendiri ya, contoh. Karena beda kan ya. Nanti teman-teman IK kalau nggak ada KS nanti nggak semangat kuliahnya ya. Oke ya, ini contoh. Saya punya berapa unit? 4 unit ya, 4 unit. Berarti dalam membangun sebuah perumahan, saya punya gerbang utama. Oke, saya punya gerbang utama, di mana gerbang utama nanti akan saya bagi beberapa slot setiap gerbang tadi. Oke, maka setiap PC ini adalah gang bro. Oke, kalau kalian punya gang lagi, berarti punya suite lagi. Ini pos utama, ini pos yang kedua masuk gang. Sehingga nanti saya akan menghubungkan dari setiap alamat rumah, dari setiap komputer ini akan saya hubungkan ke dalamnya switch atau hub.
Menghubungkannya menggunakan namanya connection. Oke, connection. Nah, ini yang saya gunakan pengkabelannya, saya gunakan yang strike. Oke, karena di sini ada perangkat lainnya, switch sama server. Kalau hanya dua komputer saja langsung dihubungkan, maka cross yang kalian gunakan. Oke, saya gunakan yang strike dulu. Saya hubungkan. Oke, saya hubungkan. Misalnya ini fast internet 0, saya taruh di sini ke switch, ya, saya hubungkan untuk konektor yang satu. Oke, saya koneksikan lagi fast internet ini di switch, saya hubungkan yang selanjutnya. Terus nanti seperti itu. Fast internet, saya hubungkan yang selanjutnya. Terus ya, ini juga fast internet, saya hubungkan ke yang S. Perhatikan, yang connectionnya ini berubah menjadi tanda hijau, itu berarti secara device sudah terhubung. Ingat, secara device, belum secara konfigurasi. Kok masih oranye Pak? Nunggu Mas. Oke, kalian mau menjalin hubungan itu kan nunggu kepastian baru semua connect kan? Oke, kalau kalian yang hijau, kemudian yang kamu tembak itu masih kuning, berarti masih hati-hati kan kamu ya? Nggak bisa. Oke, nah kalau gini kan sudah yakin ya, kalian yakin, koneksimu yakin kan gitu kan ya. Nah kalau belum, berarti kalau misalnya kalian IK2 atau IK1 hijau berarti kan yakin ya, yang di atas masih merah berarti tidak yakin, kalian beda keyakinan, kamu yakin ya, relasimu nggak yakin, beda keyakinan kamu berarti nggak bisa ya. Oke, semua sudah yakin ya terkoneksi. Ini hanya secara device terkoneksi. Secara device terkoneksi. Nah, sekarang kalau secara device, secara hardware sudah terpasang semua, ya terpasang semua. Ini saya tambahkan satu lagi, ya dari server ke hub. Oh, potnya nggak mau connect. Ini the cable cannot be. Oh, nanti servernya disetting dulu nanti, bentar. No available port. Dia nggak punya port. Desktopnya harus di on kan dulu mana. Servernya masih mati, mana? Config, service, desktop, HTTP ini belum ada ya. On sudah on semua. Desktopnya saya harus menambahkan, bentar, kok kecil ini? Import, inovasi bentar. IMEI, NTP, DHCP. Ini loh bro, DHCP-nya on. HTTP-nya sudah on, DHCP-nya belum on. Oke, service-nya kita on-kan dulu ya. Nanti kita tentukan untuk ininya juga, interface-nya. Interface, fast internetnya ini ya bro, kita on-kan nanti ya. Ini harus di-on-kan dulu ini. Kalau nggak di-on-kan nggak mau nanti. Oke, di dalam config ada fast internet, itu berarti kabel jaringan atau cut LAN-nya ini nanti di-off-kan dulu. Nanti kita tentukan IP-nya dulu ya. Coba kita hubungkan secara device, mau nggak? Tuh kan nggak mau. Iya penuh ya. Ini tadi yang berapa ya? Masih sisa satu tuh bro. Penuh nggak ini? Iya nambah pot sebentar, tak nambah pot dulu ya. Berapa tadi bro ini? 1, 2, 3, 4. Loh ini masih loh bro. Saya Andika. Terus gampang nanti kita tambahin lagi sebentar. 1 ini connect. Oke. Oh iya ini fiber tok. Waduh harus nambah pot lagi nih bro, kurang ini. Sebentar ya. Ini sudah aktif.
Physical-nya 1, 2, 3, 4. Iya ya bro, kurang bro. Saya tak nambah bro. Kurang lebar ini. Nah ini on. Oke, nambah. Bisa nggak ini nambah pot lagi nih? Saya matikan dulu ya. Oke, saya aktifkan. Sip, ya. Saya nanti nambahkan potnya, ya di dalamnya hub tadi. Nanti saya gabungkan, baru saya on kan. Ingat ya, di sini ada tombol on off loh ya. On off-nya nanti kalau mau nambahkan potnya, ini kan 4 tadi, 1, 2, 3, 4 betul, nambah 1 lagi. Mau ditambah lagi nggak apa-apa wes. Nah, tak matikan dulu, tak tambahi. Oke wes, 1, 2 ya. Saya on kan lagi. Bentar. Oke. Sip. Nunggu bro ya, masih restart ini. Oke, sekarang kita coba ya, kita tambahkan. Oke, masih ada potnya. Berarti 6 sama 7 ya tadi ya. Oke, saya tambahkan. Ini berarti tadi 4 slot untuk hubnya. Karena switch atau hub itu setahu saya minimal ada 4 slot, ada 8 kelipatan ya. 4, 8, 16, 32 itu ada. Pak saya mau beli 2 nggak ada, 2 slot nggak ada. Setahu saya nggak ada, minimal 4 setahu saya ya untuk hub atau switch itu. Oke kita nunggu. Nah ini kan servernya yakin, koneksinya belum yakin. Ya udah sekarang udah yakin semua. Nah sekarang kalian mau menentukan IP berapa? Ya saya menggunakan 4 PC, 4 klien. Kalau menurut perhitungan TCP/IP kemarin kalian menentukan, kira-kira kalau saya menggunakan 4 komputer, ya, saya menggunakan ya untuk IP yang per berapa? Ada yang tahu? Kira-kira yang per berapa? Masih ingat? Ayo, saudara-saudara. Yang per berapa? Per 32. Per 32 bro. Per 32 maka saya bingung, per 32 nggak ada, per 29. Per 29 itu ranknya berapa kemarin? Oke, kita gunakan perhitungan per 29. 31, 32 nanti dianggap 0 bro, nggak bisa ya. Oke, saya tak cari label bro, buat nulis. Mana tulisan label ini? Resize, inspect, komplek, paste, copy, active wizard, user profile, so sebentar ya. Labelnya mana ini? Tool, Droplet, Scheme, Extension, Multi User, sebentar ya. Ya itu saya nyari node-nya. Oh ini. Add simple. Ah ini email bro, bukan. Ya bro, node-nya di mana ini yang baru ini, bingung aku tempatnya. Saya tak cari node-nya ya. Insert node. Ini resize. Ah ini loh bro. Oke ya. Berarti misalnya ya, di sini nanti menggunakan IP terserah ya, IP-nya yang standar aja kita gunakan yang kelas C 192.168 misalnya ya, titik berapa terserah. Misalnya saya angkat titik 1, kemudian di sini kamu bikin 0 per berapa juga monggo silahkan. Misalnya di sini 0 per berapa bro? 29. Berarti 0 per 29 itu nanti kalian menentukannya apa saja. Nah, kan bisa melihat nanti ya. Nah, 0 per 29, misal seperti itu. Nah, perhitungannya masih ingat 0 per 29? Ya, untuk APNS-nya kita gunakan yang berapa? Ayo. 29 itu berarti subnetnya berapa?
Ada yang masih ingat kita gunakan subnet berapa? Ya. Untuk subnetnya digunakan yang berapa? 255.255.255 titik berapa, Bro? 248. Oke, 248. Sehingga nanti 248 untuk menentukan bloknya ya. Blok subnetnya ya. Blok subnetnya nanti berarti di sini 256 dikurangi 248. Berapa? 32 atau berapa? 248 dikurangi 256. Berapa, Bro? 256 dikurangi 248. 8. Nah, ini sudah cukup. Ya, kita gunakan yang 8. Berarti di sini ada 8. Ya, ada 8 blok nanti. Oke, ada 8 blok. Di sini ada 8 blok. 8 blok itu nanti berarti kita mulai dari, ya, kita mulai dari. Bentar, saya cek dulu. Oke, blok 8. Dimulai dari 0, 8. Oke. Contoh gitu ya. Berarti untuk apa namanya? Subnetnya ya sama dengan 2 pangkat X ya. 2 pangkat X-nya ada 5. 2 pangkat X, 2 pangkat 5 berarti berapa, Bro? Ada berapa? 2 pangkat 5. Oke, 32. Berarti di sini untuk subnetnya ya ada 32. Oke, kemudian untuk IP-nya ya, IP host-nya atau IP address-nya berarti berapa, Bro? 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 kurangi 2. Berapa? 2 pangkat 3 dikurangi 2, 6. Berarti ada 6. Oke. Udah cukup ya. Berarti alamat IP-nya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5. Sisa 1 enggak apa-apa. Ini paling simpel angkat 6. Oke. Berarti nanti dimulai dari netnya, networknya itu ya, networknya nanti 192.168.1.0. Kita mulai dari 0. Apa-apa ya. IP awal ya, IP awal nanti di sini 192.168.1.0. Gitu ya, titik 0. IP akhirnya nanti yaitu berapa? 6. Oke ya, 6. Nah, berarti nanti setiap komputer ini titik 1 ya IP awalnya, titik 1 titik 1. Ya, berarti komputer ini nanti kalian kasih IP. Ya, dikasih IP 1 per 1. Oke, IP-nya dikasih 1 per 1. IP address-nya 192.168.1.1. Subnetnya berapa? Nah, itu kan ada ya 248 atau menggunakan 255 255 0 berarti itu punyaan subnet masnya punyaan kelas C. Boleh pakai ini subnet masnya atau kalian menggunakan yang di sini 248. Enggak apa-apa. Oke ya, contoh untuk komputer 1. Sekarang komputer 2. Ya. Untuk IP address-nya ya, saya ganti 192.168.1.2. Ya. Subnetnya tadi di sini kita gunakan 248. Oke. Terus kemudian komputer 3. Saya tambahkan IP konfigurasinya 192.168.1. Berapa? 3.
3. 1, 2, 3 ya. Subnetnya di sini digunakan yang 248 tadi. Terus ya sampai yang terakhir desktop IP konfigurasinya 192.168.1.4 ya. 4. 192.168.1.4. Ini 248. Oke ya, seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal ngecek apakah IP itu sudah ada dan sebagainya dari setiap PC ini bisa kalian cek. Kalian sorot gini udah muncul, nah itu kan, loh 1/29 kelihatan. Nah, kan kelihatan ya 1/29. Ini kalau kalian pengen menjalankan di IP config-nya di sini ada command prompt, kalian bisa cek, ya. Misalnya saya gunakan IP config untuk ngecek. Nah, kan kelihatan ya. IP address-nya, subnetnya, gitu ya di komputer ini, ya kan? Kalau misalnya kalian ping, apakah dia berjalan? Kita cek ping 192.168.1.1, ya kan? Nanti jalan. Nah itu jalan maksudnya. Nah sekarang apakah kalau saya ngecek 2 sudah terhubung Pak? Sorry 21 nggak ada ya sebentar. Nah, nggak ada RTO request timeout itu nggak ada RTO. Bentar ya, masih baca ya. Itu sui. Itu lama, bentar. Oke, saya cek yang IP 2. Tuh kan, sudah ada. Nah, ya, connect. 3 pun nanti sama. Berarti dia sudah connect. Tuh kan, sudah connect. Nah, itu sudah connect. 4 pun nanti akan sama, dicek apakah sudah connect. Nah, itu connect. Oke ya, itu kalau ngecek secara manualnya. Pertanyaannya Pak, kalau nanti saya ngirim antar klien ini apakah bisa? Nah, itu pertanyaan. Oke, apakah bisa? Nah, tinggal jalankan aja. Di sini kalau misalnya kamu mau ngirim, kan ada fasilitas untuk kirim ya. Maksudnya di sini ngirim sesuatu. Misalnya saya punya email, ini kan saya kirimkan dari IK1 ini saya kirimkan ke IK2 misalnya. Ya, nanti dicek. Ya, ini fasilitasnya ya. Successful berarti bisa ngirim saya, kirim data. Saya ngirim lagi, misalnya dari laptop KS1 ya, dari laptop KS1 ngirim ke IK1. Apa yang dikirim Pak? Penolakan. Nah, itu ya. Itu pun nanti juga terkirim juga. Ini successful berarti terkirim. Jadi kita cek dulu. Setelah kita ngasih IP dan sebagainya, kita coba cek. Nah, server sendiri kita belum memiliki alamat IP. Belum ada ya. Nanti bisa kalian tambahkan IP-nya untuk server. Di dalam server ini bisa kalian tambahkan IP-nya. IP berapa yang mau digunakan? 192.168.1 yang belum dipakai berapa? 5 misal. Subnetnya saya gunakan 248. Oke ya, titik 5 ini belum saya pakai. Nah, ya, di 5. Kita coba. Nah, sekarang kalau saya misalnya pengen broadcast dari server ke klien, apakah bisa? Kita coba. Dari server ke klien. Ya, sudah sukses semua. Nah, jadi intinya ini nanti simulasi standar dasar untuk pembagian tadi sudah bisa kalian terapkan. Ingat, di sini satu gang. Oke ya, di sini satu gang. Kita masih menggunakan gang 1 semuanya. Nah, pertanyaannya nanti adalah bagaimana kalau beda gang, Pak? Bagaimana kalau beda gang? Gimana kira-kira bro? Kalau misalnya beda gang. Contoh, gang 1 dan gang 2 itu beda gang. Oke?
punya pos masing-masing. Dalam arti saya punya switch untuk gang 1, saya punya switch untuk gang 2. Ya, menghubungkan antar gang tadi, antar switch, kalian harus menggunakan yang namanya jembatan. Jembatan ini kita ganti dengan namanya router. Di device ini ada namanya router. Oke? Ada namanya router. Sehingga nanti kalian harus bisa membuat sebagai pos utama router tadi, baru saya bagikan antar gang. Suatu misal, ini servernya saya putus dulu ya. Server saya putus dulu. Menghapusnya mana ini bro? Delete, delete, delete. Nah, oke ya, ini saya hapus dulu. Nah, sekarang akan saya bagi. Baginya gimana Pak? Oke, ini saya putus dulu. Saya putus dulu. Oke. Ya, saya kasih label seperti ini misalnya. Catatan saya di sini adalah ini adalah gang 1. Oke. Kemudian di sini ini adalah gang 2. Oke, ini adalah gang 2. Ya, kita memiliki 2 gang seperti ini. Sehingga nanti ya, ini gang 2, ini gang 1 ini kalian harus bisa menyesuaikan. Maksudnya gimana? Nah, sekarang kita tentukan kalian mau menggunakan yang mana. Oke. Nah, sekarang kalau misalnya ini gang 1, gang 2 di sini, IP yang kita gunakan di sini tadi ya, atau kalian sorot seperti ini, IP yang kita gunakan di sini tadi ada 1.1. Berarti kan gang 1 ya. Nah, sekarang yang di sini harus kita rubah. Normalnya kita menggunakan 1.1, yang sebelah kanan kita rubah karena kita beda gang. Di sini akan saya rubah, yaitu gang 2 komputer nomor 1 alias gang 2 rumah nomor 1. Oke? Yang satunya sama. Di sini nanti KS itu sama. Di sini di gang 2 rumahnya nomor 2. Oke? Gang 2 rumah nomor 2. Maka 2 gang ini harus memiliki hub atau switch. Berarti saya harus membuat switch baru. Oke ya, saya membuat gang baru. Ini servernya, ini gang baru. Oke ya, ini gang baru. Coba saya geser dulu. Nah, gang baru di sini. Ini pos utama. Sekarang saya menghubungkan dulu antar gang tadi. Dari sini P1 ya ke switch ini. Terus. Oke, P1 saya pilih yang ke selanjutnya. Nah, sekarang menghubungkan antar gang ini, ya, kalian membutuhkan yang namanya router alias jembatan. Itu harus. Ya, karena nanti dibedakan membutuhkan sebuah router atau jembatan. Sehingga saya harus menentukan membuat sebuah jembatan dulu. Saya gunakan ya router PT atau router standar. Servernya saya geser. Ini routernya. Nah, router inilah yang menghubungkan antar gang dengan pos Satpam 1, pos Satpam 2 ini. Ya, tinggal kalian nanti menambahkan koneksinya dari pos Satpam ke router. Nanti gitu. Satunya akan sama dari pos Satpam nanti ke router juga. Oke, nanti gitu. Kok belum aktif Pak? Nah sekarang tinggal routernya aja diaktifkan. Apakah routernya di sini sudah aktif? Kita cek. Ya, ini adalah jembatan. Saya kasih nama misalnya jembatan. Oke, nama jembatannya adalah jembatan informatika. Yes. Ya, ini harus diaktifkan dulu. Nanti gitu. Ini sudah, oke.
Sudah connect, nanti tinggal menyesuaikan. Ini sudah ada ya, koneksinya 1, 2. Kalau nanti mau nambahkan slotnya ya, tinggal ditambahkan, ditarik ke sini kan menambahkan namanya ya. Ditarik ke sini nambahkan slot. Jadi gitu. Jembatan IK 2. Oke ya. Kita cek. Nah. Ini tadi slot yang kosong, ini slot yang kosong. Nah, ini tinggal kita nanti menyesuaikan saja. Ini sudah aktif, enable, oke. Config-nya sudah. Ya, kita tinggal menambahkan untuk IP yang kita pakai nanti ya. Di sini sebentar. Config menghubungkan routingnya flash internet 1 ya. Ingat, kita punya tadi flash internet 0, kita cek ya, kita cek di sini. Ini yang kita pakai yang berapa? 0, ini kita on-kan. Oke, 1 juga kita on-kan. Kita aktifkan maksudnya ya, untuk protokolnya. 4, kita on-kan boleh. 5, kita on-kan lagi juga nggak masalah. Ini MAC address-nya. Kita tunggu ya, sampai nanti connect. Nanti gitu. Jembatan IK 1. Nah, sekarang di sini nanti kita harus punya, ini netnya sudah, routingnya sudah, setting lobbynya sudah, itu jembatannya, static. Oke. Nah, sebenarnya ya dari setiap ini nanti, oke, kalian dari alamatnya router 1 dan 0 ini kalian harus membuatkan IP sisa karena untuk menghubung. Di dalam sini nanti yang pertama sebelah kiri, sisi kiri ya, device 0 ini saya membuatkan sebuah IP 192.168.1 titik yang belum berapa. Misalnya yang belum adalah 5, misal ya. Misalnya gitu. Subnetnya kalian gunakan yang 248 tadi. Oke. Sekarang sisi selanjutnya. Berarti yang satunya. 192.168.2.5 misalnya gitu. Subnetnya saya gunakan yang 248 tadi. Ini harus disetting dulu. Kenapa, Pak? Karena kita harus mengenali ya IP jembatan. Kalau misalnya dari gang 1 tidak kenal dengan IP jembatan, kalian nggak bisa nyebrang, alias nggak punya hak akses. Sama, gang 2 sama, kalian nggak memiliki IP jembatan, gang 2 juga nggak bisa akses. Coba ya kita jalankan. Kalau misalnya saya ngirim dari gang 2 IK 3, saya kirimkan ke gang 1 IK 2. Ya, pasti failed. Pengirimannya gagal. Kalau satu gang, Pak, contoh ya, dari IK 3 saya kirimkan ke KS 1. Ya pasti sukses, Mas, karena tidak melewati jembatan. Oke? Nah, sekarang untuk setiap komputer yang ada di setiap gang, supaya kenal ya, hak aksesnya router atau jembatan, maka kalian harus tahu dulu tadi IP-nya. Yang satunya tadi 1.5, yang satunya adalah 2.5. Sehingga setiap komputer nanti, setiap komputer yang di sini kalian tambahkan. Di mana, Pak? Gateway. Ya. Nah, sekarang saya tanya, Pak, berarti IP punyaan jembatan tadi dinamakan apa? Itu bisa dinamakan sebuah IP broadcast. Wah, bisa dikenali. Di gateway ini saya tanamkan IP-nya. Berapa tadi? 192.168.1.5. Oke? Yang satunya nanti ya, titik 5 ini sama. Saya tambahkan. Oke? 192.168.1.5. Yang kedua ini sama.
Oke, yang di sini nanti akan sama. Mana tadi? Sebentar. Physical. Desktop. Nah, ini saya tambahkan 192.168.2.5. Ya, yang di sini nanti sama. 192.168.2.5. Oke? Nah, tuh ya. Sekarang kita coba. Kalau saya mengirimkan dari gang 1 ke gang 2. Mana tadi? Ini apa ini? IK3 ke IK2. Masih valid, Pak. Kenapa? Ada yang tahu kenapa? Ada yang tahu kenapa? Lah, ayo ada yang tahu kenapa? Di routingnya, benar kenapa? Di routingnya. Ayo di routingnya kenapa? Kita tadi udah bagi loh ya. Di routingnya kenapa? Apakah dibalik di routingnya? Loh, jangan konfigurasi manual. Ya, konfigurasinya kita ngikuti yang desktop aja. Ini sudah konfigurasi. Ya, ini kita sudah konfigurasi. IP konfigurasi, IP address-nya sekian, subnet-nya sekian. Kan udah. Ayo. Apakah perlu dibalik? Ayo, ada yang tahu kira-kira? Ayo, kenapa? Ada yang tahu? Ya, sewi. Ayo, kenapa ada yang tahu? Padahal sudah terhubung semua, Pak. Tinggal apa, Pak, yang belum, Pak? Ayo, ada yang tahu, teman-teman? Kita tadi menggunakan yang phase berapa ya? Sorry. Phase internet 1 ini, saya tadi menghubungkan itu yang kita pakai tadi berapa? Yang saya hubungkan tadi 4 ya. Bentar. Di sini yang saya gunakan 0 itu 1, oke. Fast Ethernet. Kita punya berapa sih basicnya? 1, 2 bro ya. 1, 2. Ini sudah on. Ini adalah 1, 2, 3, 4. Ini transfer routernya. Komputer 1, komputer 2. Oke. Interface network mas nggak usah. Ini nggak usah. Jembatan, oke, sudah oke. Aku jadi hilang bro. 0145. Jadi kita tadi koneksi menggunakan yang mana ya ini ya? Saya bentar. FA21, FA0. Yang ini FA10, FA21. FA1, FA0. Oke, berarti FA0 sama FA1. Udah bener. Saya kasih IP address-nya 92.168.1.5.248. Saya on-kan. Oke. Kemudian satunya 192.168.1 ini 248. Saya on kan. Oke. Konfigurasinya sudah bro, ini udah connect kok. FA ini FA 0 dan 1.
Ini FA2 plus 1. Oke, kita cek dulu ya. 21. Berarti ini ya. Oke. Gimana? Ada yang tahu kira-kira gagalnya di mana ya? Teman-teman yang TKC. Ayo, saya pengen tahu dulu. Nanti kalau langsung saya, nggak oke berarti. Ayo, gimana? Kenapa kok nggak bisa connect? Suwi? Kenapa? Kok nggak bisa connect? Kenapa? Apakah ini harus dirubah? Di sini saya menggunakan yang 2, Pak. Misal ya. Atau di sini, wah tempuk jadi nih, bro. Bentar. Ini saya hilangkan dulu ya. Gimana? Misal ini saya gunakan 23. Nah, sini yang base 0. 192.168.2.5. Nggak bisa pasti ya. Ayo teman-teman, kenapa kira-kira? Ini nggak bisa jalurnya. Iya kan? Berarti nggak bisa pakai yang tadi. 1.5. Berarti di sini 248. B1-nya di sini adalah 25. 248. Loh, nggak ada yang jawab? Ada yang jawab nggak? Di routingnya Pak Duling, sudah dikonfigurasi, bro. Itu sudah dikonfigurasi. Itulah konfigurasi manual namanya. Nggak usah, ini nggak perlu manual, bro. Nggak perlu. Oke, ini nggak perlu manual. Itulah scripting kalian nanti. Nggak perlu. Kita sudah di situ aja udah cukup. Oke ya, nggak perlu. Jadi maksud saya nggak perlu kamu konfigurasi manual, nggak perlu. Gateway-nya sekian. Bahasa beli DHCP. Misal ya, ini misal. Kalau saya balik, dia baca enggak nanti ya? Anggap saja dia 1.5. Kalau pakai DHCP gampang, IP pabrik ketemu semua nanti. Yang udah diganti tadi mana? Oh, masih valid juga. Ayo, saya pengen tahu kan bisa mecahkan ini. Enggak ada. Apa mungkin firewall-nya Pak? Enggak seperti itu. Kalau enggak salah pada Anda, ini jangan manual. Kalau manual nanti kalian kesulitan, bro. Ya, karena pakai ada beberapa script tadi. Enggak, ada teknik supaya ini bisa gabung. Oke. Nah, wes. Sekarang tak kasih tugasnya seperti itu. Ya. Nanti tugasnya saya bagikan di di lab seperti apa, ya. Sekalian saya buatkan kelompok. Oke ya, sekalian saya buatkan kelompok. Kalian pecahkan pada routernya ini. Tidak perlu skrip. Mungkin masalah waktu, Pak. Oke, bisa ditunggu nanti waktunya ya. Oke, wes. Kira-kira seperti itu, teman-teman di kelas 1 2. Nanti di lab saya bagi kelompoknya, saya kasih tugas per kelompok yang beda, harus beda. Oke. Tidak masalah waktu, bro. Ini real time soalnya ya. Kira-kira seperti itu. Oke ya, teman-teman di kelas 1 2. Aduh, ini telat nih, kasihan kelas lainnya ini. Saya tunggu di lab ya. Saya akhiri dulu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.